Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo. Baik, tema kita kali ini adalah tentang dirinya atau perasaan dirinya kepadamu, ya. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat lebih jelasnya dari koneksi energi kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu tentang perasaan cinta. Kita lihat apa yang terjadi. Oke, wow. Di kartu pertama ada Two of Swords. Kita lihat lagi ada Page of Swords. Ada Three of Wands, Ten of Wands, dan Eight of Pentacles. Wow, dia melihat kamu sosok yang misterius ya. Sosok yang penuh ambisi, pekerja keras ya. Terus juga saya lihat di sini kamu adalah sosok yang menawan, menarik untuknya, tetapi susah digapai. Wah, susah digapai karena ya mungkin kamu mempunyai prinsip, kamu mungkin sudah punya pasangan, ataupun memang kamu senang dengan kesendirian ya. Wah, ini ada yang kagum nih. Tapi kamu begitu cuek dan tidak terlalu peka terhadap perasaannya. Kenapa ya? Apakah dirinya kurang uang, kurang ganteng, kurang cantik, kurang seksi, ataukah kurang apa? Sebenarnya dia ingin datang kepadamu ya, untuk bilang, aku sayang kamu, aku cinta kamu, maukah kamu menjadi milikku? Tetapi situasi dan kondisinya itu sangat berbeda, di mana akhirnya dia patah hati karena sikapmu yang tidak peka. Ataupun ya dia sudah PDKT, udah enjoy, udah happy sama kamu, ujung-ujungnya kamu udah punya pasangan, dia patah hati. Ataupun mungkin kondisinya ini bisa juga ya, dia udah PDKT sama kamu, pas mau nembak gini, kamu udah jadian dengan yang lain. Anggap dia hanya seorang teman. Ini dia belum bisa ungkapkan nih, tapi dia sebenarnya sudah memberikan sinyal-sinyal, kisi-kisi, bahwa aku suka kamu, aku cinta kamu gitu. Tapi kamu mau nggak sama aku? Kamu cinta juga nggak sama aku? Terus senyum-senyum yang kemarin kamu kasih, tatapan-tatapan, dan mungkin kita pernah jalan bareng ya, mungkin pernah dinner, ataupun ya pokoknya pernah bersenda gurau. Itu apa maksudnya? Kamu kasih harapan aku. Nah, ini dia berpikir seperti gitu ya, dimana dia merasa bahwa senyumanmu, tatapanmu, dan interaksi kita bersama kemarin itu adalah makna bahwa kamu menerima atau welcome terhadap diriku gitu. Tetapi ternyata harapannya semu karena dia merasa bahwa ya kamu tidak tulus karena banyak yang ditutup-tutupi ya.
Ibaratkan macam contoh dia sudah terbuka dengan kekurangannya, terus dia sudah terbuka dengan apapun yang dia masa lalunya yang kurang-kurang gitu kan, ataupun juga dengan eh, apa dibilangnya, eh, kesehariannya, ataupun semua yang nggak ada yang ditutup-tutupi masa lalunya dan lain-lain. Tapi kamu tuh kayak macam penuh dengan rahasia, ya. Kamu hanya memberikan support, ataupun mungkin juga kamu mendengarkan, tetapi ujung-ujungnya ya dia patah hati karena seolah-olah itu menjadi tameng untukmu mencari kesalahan dia. Ya, contoh dia mungkin pernah eh, apa tidak bertanggung jawab terhadap anaknya, ini contoh. Karena ada masalah A, B, C. Tapi kamu merasa bahwa menjudge dia bahwa kamu tuh nggak bertanggung jawab karena memang kamu begini-begini. Jadi lihat dari sisi negatifnya. Padahal dia mau kamu lihat dari sisi positifku gitu. Kenapa sampai bisa itu terjadi? Ataupun mungkin kondisinya oke, saya tahu saya salah, tapi jangan menghakimiku. Akhirnya kamu pergi. Ataupun koneksinya dia nggak punya, nggak setara dari segi pendidikan. Kamu lihat lagi, wah ternyata dia cuman es lilin, aku kan es es mambo, ini contohnya. Aku es teler gitu ya, dari segi pendidikan ya. Kamu es lilin, nggak mau ya. Jadi dia merasa, tapi kan aku pekerja keras ya. Jangan lihat dari esnya gitu, tapi cara membuat es gimana gitu ya. Nah ini jadi dari sisi kurang-kurangnya itu dia merasa bahwa kamu melihat dari sisi kurangku, kamu tidak lihat dari sisi kelebihanku gitu. Mungkin saya kurang dari pendidikan, tapi untuk pekerja keras dan bertanggung jawab saya orangnya gitu. Ini contoh ya. Ataupun mungkin dari masa lalunya, mungkin dia mantan napi ya, ataupun pernah terkoneksi dengan narkoboy, minuman terlarang ya, obat-obatan terlarang, ataupun minuman beralkohol, pergaulan bebas dan lain-lain, ini contoh. Ya jangan lihat dari sananya, aku sudah berubah, itu kan masa lalu aku. Aku cerita masa laluku yang jelek-jelek, tapi bukan berarti diriku jelek sampai saat ini. Tapi dia merasa bahwa kamu berpikir bahwa aku tetap jelek. Dan mungkin ada beberapa yang itu kan sekarang aja, besok juga kembali ke habitat ya. Nah ini dia merasa bahwa kenapa kamu selalu melihat dari sisi negatifku, padahal saya maksudnya menceritakan itu agar kamu tahu bahwa ini loh saya, dan saya masa laluku yang kelam dan saya mau berubah. Tapi kamu lagi malah melihat dari sisi negatifku, di mana masa lalunya begini, masa lalunya begitu. Nggak usah deh, nggak usah deh. Nah ini jadi ada beberapa yang akhirnya patah hati, padahal dia mau berubah untukmu, dia mau terbuka untukmu, dia nggak mau ada dusta di antara kamu dan dia mau kamu menerima dia apa adanya dengan kondisi dia. Tetapi ternyata kamu tidak menerima dia, dan akhirnya dia patah hati. Atau bahkan kamu undur diri secara perlahan, dan akhirnya ada beberapa yang menerima orang yang lebih. Ini pun juga ada yang mempermainkan hati, di mana memberikan senyum-senyum palsu, harapan-harapan palsu, ujung-ujungnya kabur ya. Dia patah hati nih ya. Ataupun mungkin kamu memberikan harapan-harapan baik, harapan-harapan indah, ujung-ujungnya kamu udah jadi istri orang atau sudah menjadi suami orang gitu, sudah punya anak pula ya. Padahal kamu kemarin eh, nyaman denganku ya, tapi ujung-ujungnya kamu sudah punya istri, sudah punya suami. Gimana sih? Tahu begitu nggak usah dekat-dekat, tahu begitu nggak usah kasih senyum-senyum, tahu begitu nggak usah kasih tatapan-tatapan indah. Ya, kita udah baper ya ini. Dia udah baper ya. Dia merasa saya udah baper baru kamu patahkan hatiku. Tahu begitu nggak usah, langsung aja bilang nggak usah, ini istri orang. Ya, nggak usah kasih harapan-harapan gitu kan. Kita udah baper, ujung-ujungnya kamu kasih penolakan dengan aku udah punya pasangan, dan akhirnya dia patah hati lagi. Padahal sudah berharap kamu bisa mengerti akan dirinya, dan ya akhirnya dia bingung juga ya, bagaimana mencari sosok yang bisa mengerti akan diriku. Ada mengerti akan diriku, ujung-ujungnya sudah punya pasangan. Yang mengerti akan diriku, ujung-ujungnya eh, masih ingin sendiri. Yang mengerti diriku malah betah menjanda, menduda ya.
Jadi ibaratkan saya ini ingin punya pasangan, tapi kok dia nih macam susah untuk ditebak ya. Kadang-kadang datang pada saat saya sudah move on, terus pada saat saya berharap ya, baper terhadap perasaan ini, ujung-ujungnya kamu pergi ya. Dia merasa nih kamu nih kayak macam orang-orang bikin pusing ya. Kamu datang suka-suka, perginya suka-suka, tidak melihat dari kondisi hatiku. Dan ini ada dia juga yang mau selalu bersamamu ya. Jadi dia cari-cari alasan tuh bagaimana caranya supaya kamu datang ke dia untuk bisa dia melepas rindu, ataupun bercerita denganmu aja tuh dia sudah senang, atau dekat denganmu walaupun diam aja udah senang gitu ya. Sampai mungkin dia alasan, eh, contoh ya, kalau kamu sebagai customer ya, ya dia datang-datang ke tempat kerjamu alasan mau mungkin kalau di bank ya, contoh menabung ya, walaupun cuman lihat aja ya senang, ataupun mungkin kamu di bengkel ya, dia harap kamu datang gitu untuk ya servis apakah gitu ya. Datang-datang aja gitu ya, ataupun minta ini macam-macam. Contohnya ya, di rumahmu tuh ada apa, contoh buah gitu ya, dia mungkin sudah tahu rumah kamu, terus yuk kita ini, yuk minta dong ini. Oke, nanti aku kasih gitu. Contoh ya, apa yang contohnya buah gitu, ada mungkin jambu air di rumahmu berbuah kan, nanti dia, wah minta dong, iya ayo ke rumah gitu, nanti kamu ambil gitu. Ya sudah, dia datang ke rumah, padahal cuman sebenarnya nggak terlalu suka-suka juga jambu ya, tapi alasan supaya ketemu kamu gitu ya. Ataupun kamu yang antar ke tempat kerjanya gitu ya, ataupun mungkin, aduh toilet di kantor nih mampet, mungkin dekat rumah, bisa nggak aku ke rumahmu, toilet di kantor mampet gitu ya. Ataupun aduh, wifi nih lagi loadingnya nggak bagus, di rumahmu bagus nggak, bagus, ayo ke rumah aja gitu ya. Nah ini ada beberapa yang alasan-alasan supaya sebenarnya mau ketemu kamu ya, takut juga ngajak, nanti ujung-ujungnya kamu nolak ya. Tapi kalau kamu yang ngajak ya dia mau. Nah ini dia mau kamu yang lebih agresif, memberikan ajakan-ajakan atau pertanyaan-pertanyaan supaya dia merasa bahwa dirinya diinginkan juga gitu ya. Tetapi ya itu, sudah memberikan harapan-harapan, sudah PDKT-PDKT, sudah tahu semuanya, ujung-ujungnya kamu masih ingin sendiri, kamu masih ingin enjoy dengan hidupmu. Ya dia merasa seperti gitu. Kamu tuh kayak macam hidupmu tuh penuh dengan teka-teki, misterius, sosok yang misterius dan penuh dengan energi positif yang mana, aduh, nggak bisa diungkapkan dengan kata. Pokoknya kalau aku dekat kamu tuh bahagia aja gitu. Nah itu dia merasa begitu ya. Jadi beda dengan orang-orang yang di sekeliling dia, di mana ya biasa aja, tapi kamu tuh kayak macam energinya tuh kayak macam menggebu gitu ya. Padahal dia ingin melupakan ya, ataupun mungkin kalau secara waras ya nggak usah gitu kan. Bermain-bermain api gitu ya, sendiri aja juga enjoy, tapi nggak tahu kenapa sampai ada ketertarikan hati, ketertarikan jiwa untuk lebih mau kenal kamu gitu ya. Jadi ya mau bagaimana lagi, sudah dekat, sudah nyaman, sudah enjoy, ujung-ujungnya patah hati ya. Jadi kayak capek merasa perjuangannya di masa lalu untuk mendekatimu, untuk cari-cari perhatian kepadamu, ataupun mungkin ada beberapa yang sudah berjuang ya, mungkin ada beberapa yang bayar bayar makan ya, traktir-traktir itu kayak macam dia lihat ya, aku rugi. Aku rugi waktu, tenaga, biaya untukmu. Ujung-ujungnya kamu mau sendiri atau udah punya pasangan atau masih ingin happy jomblo ya. Nih orang bikin sakit kepala. Tahu begitu nggak usah kasih harapan-harapan kalau memang mau sendiri ya. Kita udah PDKT, udah capek ya. Aduh dia marah tuh, energinya dia marah ya. Kayak macam saya ingin keluar dari energi ini tapi ya nggak bisa. Aku tetap rindu kamu. Aku ingin disayang kamu gitu ya. Jadi gimana dong ya? Aku rindu. Kamu rindu aku tidak sih? Kamu punya perasaan nggak sih sama aku gitu? Ini ngarep ya, ini orang nih ngarep ya. Berharap sekali dia, tapi ujung-ujungnya patah hati karena cintanya nggak terbalas ya.
Aduh, ya dan akhirnya ya dia sadar diri bahwa ya cinta tidak bisa dipaksakan juga. Mungkin kamu masih mempunyai trauma dan luka batin di masa lalu, ataupun memang sudah nyaman sendiri, ataupun mungkin hidupmu sudah lebih happy, ataupun mungkin dia merasa bahwa saya memang banyak kurangnya dan masa laluku juga suram gitu. Apalagi masa depanku nggak tahu, nggak jelas. Jadi ya sudah, semua kembali ke pilihanmu. Yang pastinya aku saat ini inginkan kamu dan mau berubah untukmu, ya. Dan aku serius untukmu. Nah, ini ada beberapa seperti gitu, ya. Yang mana ya semoga kamu lihat dari sisi lebihku dan niat tulusku, niat baikku. Jangan lihat dari sisi burukku dan masa laluku, ya. Ya semuanya itu kembali kepada kamu lagi. Kalau memang kamu mau silahkan, tidak juga nggak apa-apa. Ya pasrah-pasrah aja. Semua kembali ke keputusan kamu. Oke, jadi itu sih yang saya lihat ya untuk kondisi saat ini, di mana dirinya yang patah hati karena cintamu, ya, ataupun mungkin ini energinya di kamu yang patah hati karena cintanya, ya, hanya mempermainkan perasaan padahal sudah membuatmu baper, ya. Oke, semoga resonate dan kita lihat lagi untuk koneksi inisial dan zodiaknya dari readingan ini, ya, yang terkoneksi dalam readingan ini agar kamu lebih yakin bahwa dirinya lah yang terkoneksi. Saya mulai dulu dari inisialnya. Baik, untuk inisial kamu terkoneksi dengan ada huruf D, ada huruf L, ada huruf Q, O, J, K, R, X, F, B, N, Y, U, T, C, M, H, W, dan G. Oke, semoga resonate. Dan kalaupun mungkin tidak resonate dari inisial, mungkin dari zodiaknya. Kita lihat untuk koneksi zodiak, saya sudah menarik energinya juga, di mana kamu terkoneksi dengan bintang Taurus, ada Scorpio, Cancer, Sagittarius, Aquarius, Leo, Libra, dan Pisces. Jadi ini yang bisa saya readingkan untukmu, ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate dan bermanfaat. Dan ya, saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.